Hai Sobat Spoiler dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan awal pertemuan Kenshin dengan Shishio Makoto. Apakah yang akan terjadi ketika dua orang yang bergelar Battosai si pembantai sudah bertemu? Tanpa membuat Sobat Spoiler tambah penasaran, langsung saja kita tonton videonya. 1, 2, 3, masuk! Dalam perjalanan menuju Kyoto, Kenshin tak sengaja bertemu seorang gadis muda. Gadis ini ternyata mencuri hasil dari rampokan para bandit. Kenshin yang melihat itu pun segera menghampirinya dan meminta untuk mengembalikan uang tersebut kepada pemilik aslinya. Gadis muda ini bernama Misao Makimachi. Setelah terus dipaksa, akhirnya Misao pun menuruti apa yang dimintai Kenshin, yakni mengembalikan uang tersebut kepada pemilik aslinya. Setelah selesai mengembalikan uang tersebut, terungkap bahwa Misao ke Tokyo untuk mencari seseorang. Misao pun menyebutkan nama seseorang yang dicarinya. Ternyata orang tersebut bernama Shinomori Aoshi. Kenshin yang mendengar nama itu pun menjadi terkejut. Misao yang melihat keterkejutan Kenshin langsung mencurigai Kenshin bahwa Kenshin mengetahui tentang kelompok Shinomori Aoshi. Kenshin pun terus didesak oleh Misao untuk menceritakan keadaan Aoshi dan kawan-kawan. Akan tetapi, Kenshin yang takut Misao kecewa apabila mendengar cerita yang sebenarnya, akhirnya Kenshin terus diam dan tak menjawabnya. Demi mengetahui keadaan Aoshi, Misao pun terus mengikuti Kenshin kemanapun ia pergi. Di tengah perjalanan, Kenshin dan Misao menemukan kakak beradik yang tengah sekarat. Terungkap mereka adalah korban dari kebiadaban anak buah Shishio, yang mana anggota Shishio telah berhasil menguasai desa mereka. Pada akhirnya, kakak dari si adik itu meninggal. Beruntung si adik berhasil ia selamatkan. Adiknya tersebut bernama Eiji. Setelah mendengar penjelasan Eiji, ternyata desa itu dikuasai oleh anak buah Shishio yang bernama Senkaku. Akhirnya Kenshin pun pergi seorang diri ke desa tersebut. Sesampainya Kenshin di desa itu, Kenshin melihat dua orang yang sudah tergantung. Ternyata itu adalah ayah dan ibunya Eiji. Eiji dan Misao yang sedari tadi diam-diam mengikuti Kenshin, akhirnya melihat mayat ayah dan ibunya, yang seketika membuat Eiji sangat histeris. Di tengah-tengah kejadian itu, ternyata anak buah Senkaku datang menghampiri Kenshin. Mereka mencoba untuk membunuh Kenshin. Kenshin yang sedari tadi sudah sangat marah, akhirnya menghabisi mereka semua tanpa ampun. Ketika anak buah Senkaku mencoba membunuh Misao, tiba-tiba seseorang datang membantunya. Ternyata orang tersebut adalah Saito Hajime yang baru datang untuk bertugas di desa ini. Terungkap ternyata kakak Eiji adalah mata-mata dari kepolisian untuk mengawasi gerak-gerik dari anggota Shishio di desa ini. Akhirnya mereka semua pergi dari desa tersebut dan menguburkan ayah dan ibu Eiji dengan layak.
Saito yang mendapatkan informasi bahwasanya Shishio berada di sekitar sini, langsung mengajak Kenshin pergi menuju ke tempat Shishio berada. Sesampainya Kenshin dan Saito di tempat Shishio berada, mereka sudah disambut oleh Sojiro yang merupakan tangan kanan Shishio Makoto. Akhirnya Kenshin pun bertemu dengan Shishio. Mereka terlibat percakapan yang sangat sengit, yang pada akhirnya Shishio menyuruh Senkaku untuk melawan Kenshin. Tanpa banyak mengeluarkan teknik berpedang, Kenshin berhasil mengalahkan Senkaku. Dirasa Kenshin yang sekarang sudah membosankan dikarenakan tidak membunuh, akhirnya Shishio meminta Sojiro untuk melawan Kenshin. Sementara itu, Shishio pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Pertarungan Kenshin dan Sojiro pun dimulai. Kenshin yang ingin melawan Sojiro menjadi sedikit ragu karena Kenshin tidak bisa membaca pemikiran Sojiro, karena Sojiro tidak memiliki perasaan dan hanya selalu tersenyum. Akhirnya jalan satu-satunya ialah menggunakan jurus Batojutsu. Sojiro yang melihat gerak-gerik Kenshin akhirnya juga menggunakan jurus Batojutsu. Duel jurus Batojutsu pun tersaji di pertarungan kali ini. Setelah masing-masing beradu jurus Batojutsu, efek dari jurus itu, pedang Kenshin menjadi patah dan pedang Sojiro retak dari atas sampai bawah, yang pada akhirnya tak ada satupun pemenang dari duel ini. Baiklah, itu tadi cerita kali ini yang mana Kenshin sudah bertemu untuk pertama kalinya dengan Shishio Makoto. Bagaimana kelanjutan cerita Kyoto Inferno ini? Tetap saksikan video selanjutnya. Pastinya bakal lebih seru dari ini. Akhir kata Mimin undur diri. Salam spoiler.